Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin sekalian, Bapak, Ibu, para sejawat sekalian yang telah tergabung dalam diskusi online eh, mingguan IDI Surabaya. Kali ini kita memasuki episode ke-139. IDI bekerja sama dengan LP3K Papoi menyelenggarakan diskusi online ini dengan tema bagaimana mengenali dan manajemen diabetes mellitus pada anak dengan setting FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Primary Care. Kali ini kita mengundang dua narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yakni Dr. Nur Rahma, spesialis anak Subs Endokrinologi Konsultan dan Dr. Yuni Hisbia, spesialis anak Subs Endokrin Konsultan. Untuk kesempatan pertama kami berikan pada Dr. Nurrahma yang akan membawakan bagaimana mengenali dan memanajemen kasus-kasus diabetes mellitus anak tipe 1 di primary setting. Silakan Dr. Emma. Terima kasih banyak Dr. Faizi. Ya, apakah suara saya cukup jelas? Kurang keras sedikit. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Aman ya. Ya, oke. Izin share screen. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari teman-teman ID Surabaya dan Bapak Moderator, guru saya Dr. Muhammad Faizi, spesialis anak konsultan. Pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang early recognition and management of type 1 diabetes mellitus in primary care. Mungkin para sejawat, Bapak Ibu dokter sering ini ya ditanya, apakah bisa anak mengidap kencing manis seperti itu. Mungkin yang menanyakan bisa jadi orang tua pasien yang dengan gejala sesuai dengan diabetes mellitus atau bahkan teman-teman sejawat kita. Apa bisa anak kena diabetes ya? Karena memang kasus terbanyaknya adalah pada dewasa ya. Ya jawabannya ya bisa ya. Diabetes mellitus merupakan darurat kesehatan global pada abad ke-21, di mana prevalensi diabetes mellitus telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Data dari IDF pada tahun 2021, lebih kurang 537 juta diabetes mellitus dengan estimasi sekitar 643 juta pada 2030 dan 783 juta pada 2045, dan ini angka yang cukup besar ya. DM tipe 1 dilaporkan lebih dari 90% kasus diabetes mellitus pada anak Bapak Ibu dokter sekalian. Data IDF pada tahun 2021 lebih dari 1,2 juta DM tipe 1 anak yang dilaporkan secara global. Untuk data nasional kita ya, ini bekerjasama dengan UKK Endokrin dan CDIC. Berikut adalah distribusi tiap provinsi. Di Prof. sini kita lihat bahwa Provinsi Jawa Timur ya pada data ini juara 2 ya setelah DKI Jakarta ya. Artinya apa? Data ini menunjukkan bahwa most likely Bapak Ibu sekalian akan ketemu pasien anak dengan diabetes mellitus seperti itu. Dan setelah COVID ini memang kasus diabetes mellitus anak semakin meningkat baik tipe 1 maupun tipe 2 ya. Beban pembiayaan negara dilaporkan sebesar 727 US dollar ya, tentu angka yang cukup besar ya. Ini adalah Atlas Diabetes Around World pada tahun 2021. Ya, terdapat peningkatan 68% ya, dan peningkatan 134% pada yang daerah yang ungu ya, yang 68% pada daerah yang diwarnai merah dan orange. Ini atlas kami dapat dari IDF.
Angka kematian karena diabetes mellitus atau diabetes mellitus related cause secara global mencapai 6,7 juta pada tahun 2021 dengan direct expenditure mendekati 1 triliun US dollar. Insiden DM tipe 1 dilaporkan bervariasi sesuai variasi sesuai regionnya dan negaranya dan race-nya ya. Laporan tertinggi di Finlandia, Eropa, dan Sardinia. Sedangkan tahun 2021, 108.000 anak dan remaja kurang dari 15 tahun kasus baru DM tipe 1 global. Bapak Ibu sekalian, puncak insiden yang dilaporkan terjadi pada usia 6 tahun ya, prasekolah dan usia pubertas. Data nasional kita menunjukkan tahun 2017 sampai dengan 2019 data OKK endokrin anak 1249 dan meningkat 7 kali ya atau 700% selama 10 tahun terakhir pada saat ketua OKK-nya Dr. Faizi ya dari 3,88 per 100.000 menjadi 28,19 per 100.000 pada 2010. Pada tahun 2017, 71% didiagnosis pertama dengan KAD, dan ini meningkat dibandingkan dengan 63% pada 2015 sampai dengan 2016. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Adanya peningkatan lonjakan yang cukup besar dari diabetes mellitus anak, dan yang dilaporkan adalah pada diabetes mellitus tipe 1. Jadi akan sangat penting untuk mengenali diabetes mellitus pada anak ini dan melakukan tata laksana awal, terutama untuk teman-teman yang di primary care ya. Sangat penting, ini kasus apa? Kasus diabetes atau bukan? Kalau sudah diabetes anak, ini yang tipe yang mana? Atau mungkin ini diabetes yang kondisinya stabil, enggak emergensi. Ini diabetes yang emergensi, seperti itu ya. Ini data distribusi tiap provinsi ya, lebih kurang mirip dengan data yang histogram tadi. Di sini kita lihat Jawa Timur 258 ya. Ini kerjasama OKK dengan CDIC. Istilah diabetes mellitus merujuk kelainan metabolik yang kompleks ya, ditandai dengan adanya hiperglikemi kronis akibat kelainan sekresi insulin ya, jadi insulin tidak bisa keluar untuk bekerja, atau kelainan pada kerja insulin ya, pada resistensi insulin, ataupun keduanya. Kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein juga terjadi pada diabetes mellitus ini. DM tipe 1 adalah penyakit kronis yang paling sering dijumpai pada anak. Pada DM yang tipe 1 terjadi destruksi pada sel beta pankreas, penghasil insulin, dan hal ini sering dimediasi oleh proses autoimun. Secara patogenesis, ada bakat atau kerentanan genetik ya Bapak Ibu Dokter sekalian, itu kita kenal sebagai genetik atau epigenetik ya, bisa diperantarai oleh HLA maupun non HLA. Ya, kemudian apabila ini terpicu oleh faktor lingkungan ya, faktor lingkungan ini bisa macam-macam, bisa infeksi maupun non infeksi. Misalnya apa? Misalnya defisiensi vitamin D yang terjadi pada anak yang membakat ya, beresiko terjadinya diabetes mellitus. Nah, pada kondisi ini akan berlanjut menjadi proses autoimun. Ketika proses autoimun, kemudian terjadi destruksi dari sel beta pankreas, kemudian direkognisi adanya marker antibodi yang positif, antara lain islet cell antibody, IAA, GAD65, zinc transporter 8, dan apabila destruksi ini berlanjut, nah pasien akan jatuh pada kondisi ya diabetes mellitus tipe 1. Berikut adalah berbagai riset gen dan antibodi DM tipe 1 ya. Beberapa riset di Indonesia, ada beberapa peran dari genetik, baik data di Jawa maupun di Sumatera ya, besar ya. Dan untuk antibodi yang dilaporkan adalah antibodi GAD65 dan zinc transporter 8 yang didapatkan positif pada anak-anak dengan DM tipe 1 di Indonesia. Artinya apa? Hal ini dapat membantu kita dalam menegakkan diagnosis ya. Apabila ada pasien anak dengan diabetes mellitus, kemudian dengan klinis yang lebih cenderung ke arah diabetes mellitus tipe 1, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan antibodi. Nah,
Yang kita minta adalah antara lain yang sering dijumpai di populasi kita adalah GAD65 dan zinc transporter 8. Yang lebih sering dijumpai dari kedua ini adalah yang GAD65. Bapak Ibu Dokter sekalian, berikut adalah patogenesis dari natural cause dari DM tipe 1 ya. Jadi pada orang ya, anak yang dengan genetic predisposition, maksudnya yang beresiko ya, bakat, itu tidak langsung serta-merta akan semua jadi diabetes mellitus ya. Meskipun ada bakat apa langsung manifest, tidak. Dari bakat ini lebih kurang 20% akan terjadi manifest ya, berlanjut ke klinis. Secara teori seperti itu. Jadi pada orang yang bakat pada saat lahir insulin dititipkan oleh Allah sebesar 100% ya, full penuh ya. Kemudian ketika terpicu oleh trigger dari faktor lingkungan, apakah itu infeksi maupun non-infeksi ya, akan terjadi immunologic abnormalities. Namun kita lihat Bapak Ibu Dokter sekalian, awal itu didapatkan normal insulin release. Artinya apa? Destruksinya baru berjalan ya, sehingga insulinnya masih cukup mengcover kebutuhan metabolisme. Nah, ini tidak ada keluhan dari pasien, masih normal insulin release ya. Ketika terjadi progressive impairment, Bapak Ibu Dokter sekalian ya, kemudian pasien jatuh pada kondisi destruksi yang luas ya, ketika lebih kurang dikatakan cadangan insulin menjadi 10%-nya atau kurang. Nah, itu baru keluar gejala yang kita sebut sebagai overt diabetes. Jadi baru keluar gejala diabetesnya. Nah, ini biasanya pasien baru datang seek for help ya, datang ke panjenengan semua, ke vaskes terdekat ya. Ini pasien datang dengan gejala ya. Setelah ada gejala ditegakkan, oh ternyata ini diabetes anak. Oh ini ternyata kadar insulinnya sudah rendah sekali, C-peptide-nya rendah. Ini adalah DM yang tipe 1 dengan marker antibodi positif misalnya. Ini dokter vaskesnya habis ikut acara Dolan ID ini. Ya, pinter sudah dia. Oh ini betul dengan DM tipe 1. Oke, habis itu dilakukan tata laksana awal dan dirujuk ke dokter anak endokrin terdekat. Ya. Ini anak tidak jatuh sampai ke kondisi emergensi karena awareness dari vaskes tingkat awal. Nah, seperti itu ya. Apakah bisa dok rekognisinya itu early detection di tingkat genetic predisposition? Nah ini masih high cost ya Bapak Ibu Dokter sekalian, karena memang ada beberapa negara yang memappingkan genetic predisposition pada anak-anak diabetes ya. Setelah genetiknya positif, kemudian di mapping juga immunologic abnormalitiesnya, di mapping antibodinya sudah keluar belum ya. Kalau antibodinya sudah keluar, bagaimana sih peptide-nya, apakah sudah ada disglikemi. Nah, di kita untuk screening pada diabetes mellitus anak sampai dengan genetic predisposition dan antibody ini masih belum dilakukan memang, dan kita dapat men-screening dari gejala klinisnya yaitu triaspe ya, polidipsi, poliuri dan polifagi yang akan kita bahas kemudian. Mungkin ini untuk penjelasan awal ya. Setelah didiagnosis dan mendapatkan terapi ya, pasien DM tipe 1 itu akan jatuh pada periode honeymoon Bapak Ibu Dokter sekalian, di mana pada honeymoon ini terjadi regenerasi dari sel beta pankreas sehingga ya kebutuhan insulin itu akan turun ya. Dan ini memberikan insight kepada kita selaku tenaga kesehatan bahwa dosis insulin pada anak dengan diabetes mellitus tipe 1 itu memang bervariasi. Ya, meskipun kakak adik misalnya berat badannya beda, usianya beda, dosisnya bisa berbeda seperti itu ya. Dan perlu dilakukan pengecekan gula darah secara teratur ya. Mau makan untuk mengevaluasi insulinnya cukup enggak pada saat makan, dilakukan pengecekan 2 jam postprandial. Ini natural cause yang kami ambil dari Cooper 2018 ya. Ini mirip, ada genetic risk, ada faktor trigger ya, pemicu, kemudian immune activation, terjadi antibody immune response. Pada tahap 1 ya, terjadi normal glucose tolerance ya, lebih besar sama dengan 2 antibody, tapi kadar gula darahnya masih normal ya. Pada tahap 2
ini sudah mulai ada abnormal glucose tolerance. Jadi gula darahnya sudah mulai meningkat. Pada tahap 3 itu sudah ada gejala klinis. Jadi yang banyak dilakukan saat ini beberapa pusat ya, Vaskes turun ke sekolah-sekolah dan melakukan screening itu mencari anak dengan disglikemia, ya normal glucose tolerance, atau dengan GDA yang tinggi ya, pada tahap 3 GDA yang tinggi, karena tidak dilakukan uji toleransi glukosa tapi glukosa sesaat, dan mencari yang sudah ada gejalanya kemudian dicek ya. Jadi ini masih merupakan tantangan ya, bagaimana mendiagnosis diabetes mellitus anak baik tipe 1 maupun tipe 2 di sarana terbatas pada vaskes pertama. Bagaimana gejala klinisnya? Pada DM anak ya, secara umum didapatkan gejala banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing ya. Polidipsi ini terjadi oleh karena peningkatan osmolalitas serum yang dipicu oleh hiperglikemia, dan karena hipovolemi, karena gula darahnya tinggi, kemudian dia akan menarik gula darah tinggi yang melewati ambang batas yang ditoleransi ginjal ya, dia akan keluar ke urin dan terjadi osmotik diuretik. Sebagai kompensasi pasien akan banyak minum ya. Sedangkan penurunan berat badan bisa karena peningkatan katabolisme, hipovolemi, disebabkan karena insulin defisiensi ya, sehingga terjadi gluconeogenesis, lipolisis, proteolisis ya. Ini adalah kondisi insulin deprivation pada anak dengan DM tipe 1 ya. Kalau pada DM tipe 1 terjadi gangguan pada pabriknya ya, sehingga insulin itu rendah, sehingga metabolisme yang diampu oleh kinerja insulin itu jadi terganggu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kriteria diagnosis diabetes mellitus pada anak secara umum ya? Yang pertama adalah gejala klasik diabetes, trias P ya, atau mungkin pasien jatuh ke krisis hiperglikemi dengan GDA lebih besar sama dengan 200 mg per dl. Sedangkan kalau gula darah puasa lebih besar sama dengan 126 ya. 2 jam PP, glukosa darah 2 jam postprandial besar sama dengan 200, dengan HbA1c lebih dari 6,5. Bagaimana simptom dan sign ya? Pada anak dengan DM tipe 1 ya, seringkali dilaporkan dengan kondisi severe atau dengan komplikasi diabetes ketoasidosis ya. Pasien jatuh pada kondisi frequent vomiting dan acute abdominal pain ya, dengan resiko mortalitas dan morbiditas yang besar ya. More common ada trias P, weight loss, poliuri, polidipsi, polifagi, lelah ya, sering capek ya. Less common, pasien datang dengan blur vision ya, mood change, atau bahkan infeksi berulang ya, bisa infeksi jamur atau luka yang tidak kunjung sembuh ya, seperti itu. Untuk klasifikasi DM anak secara umum ya, sering diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan monogenik ya. Tipe 1 dan tipe 2 ini Bapak Ibu sekalian diperantarai oleh banyak gen, jadi disebut poligenik ya. Sedangkan yang monogenik itu memang dia dimediasi oleh mutasi pada single gene atau single gene disorders. Bagaimana age of onset-nya? Pada anak dengan DM tipe 1, onsetnya 6 bulan sampai dengan young adulthood ya. Yang tipe 2 biasanya terjadi dilaporkan pada usia remaja ya, pubertas. Untuk monogenik, dia onsetnya kadang-kadang pada kondisi bayi ya, ada peak onsetnya bayi dan pada saat remaja ya. Jadi kalau secara umum dibayangkan anak dengan DM tipe 1 ini Bapak Ibu dokter sekalian ya, anaknya tidak gemuk ya, obesity sesuai population frequency, onsetnya bisa lebih awal, lebih dari 6 bulan sampai dengan remaja. Terus pasiennya sering datang dengan kondisi emergensi. Nah ini kadang-kadang pasien datang ke vaskes 1 atau ke UGD ya dengan kondisi emergensi ya. Ini jangan lupa kalau ada anak dengan
gejala trias B, kemudian ada kondisi sesak ya. Ini salah satu diferensial diagnosisnya adalah anak yang jatuh ketoasidosis diabetikum. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan gula darah acak ya. Seperti itu. Jadi, oh ini gula darahnya berapa? Kalau hiperglikemi, anaknya sesak, jangan-jangan anak ini jatuh ke komplikasi akut diabetes mellitus anak, yaitu ketoasidosis diabetikum ya. Jadi harus segera tata laksana awal. Kalau misalnya anaknya datang pada kondisi stabil ya, ada BB-nya turun atau banyak makan, banyak minum gitu ya. Kemudian dicek, gula darah acaknya ternyata tinggi. Nah, dilihat apakah dia gemuk atau kurus gitu ya. Kalau pada anak tipe 2 ya, seperti pada dewasa yang sering dijumpai tipe 2 itu biasanya berawal dari obesitas ya. Pada obesitas terjadi insulin resisten, prediabetes ya, kemudian jadi diabetes. Sedangkan tipe 1 itu anaknya biasanya kurus Bapak Ibu dokter sekalian. Ya, sering datang dengan kondisi emergensi ya. Dan apabila kita cek ya, di tengkuknya itu tidak ada akantosis nigrikan, karena akantosis nigrikan itu menunjukkan adanya insulin resisten ya, manifestasi dari insulin resisten yang di kulit ya. Mungkin itu ya, cukup untuk membedakan tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2 biasanya seringnya onsetnya remaja ya. Kemudian awalnya biasanya dari kondisi overweight atau obesitas, prediabetes, kemudian diabetes. Dengan anak DM tipe 1 itu onsetnya bisa lebih awal ya, lebih dari 6 bulan. Anaknya kurus ya. Apabila kita cek cadangan insulinnya dia rendah, C-peptide-nya rendah karena terjadi destruksi dari sel beta pankreas. Marker autoimunnya yang sering dijumpai adalah GAD65 ya di populasi kita ya. Sekarang kita beralih pada monogenik. Monogenik ini peaknya tadi dikatakan ada yang bayi ya kurang dari 6 bulan, anak dengan gula darahnya tinggi, mana BA1C tinggi, dan beberapa kasus referral datang dengan ketoasidosis diabetikum pada bayi ya. Jadi bayi bisa diabetes dan KAD dok, bisa ya Bapak Ibu dokter sekalian ya. Peak onset yang kedua adalah pada usia pubertas ya. Pubertas yang membedakan adalah dia ya tipenya monogenik, ini modalitas terapinya bervariasi ya. Kalau DM tipe 1 tidak punya insulin, nanti akan kita bahas, bisa kita berikan insulin. Kalau DM tipe 2 insulinnya tidak sensitif, bisa kita berikan obat untuk mensensitifkan ya, sensitizer ya, tergantung HbA1c-nya. Sedangkan kalau monogenik ini terapinya bervariasi, mulai dia tidak butuh terapi oral, dan ada yang perlu kombinasi dengan insulin. Nah ini biasanya kasus susah perlu konsultasi dengan konsultan dokter endokrin anak ya. Nah ini ada studi kasus ya. Perempuan 2 tahun dikonsulkan dengan kondisi sesak napas ya. Sesak napas dirasakan sejak pukul 10 malam ya, dan memburuk sejak pagi. Terjadi penurunan kesadaran, jadi anaknya tidak kontak ya, kalau dipanggil tidak respon ya, anaknya cenderung diam dan lesu. Ternyata ada demam sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit, dan kencingnya berkali-kali ya, sampai dengan dia memang masih 2 tahun dan kembali ngompol. Ternyata pasien ini didiagnosis DM tipe 1 sejak 1 tahun yang lalu ya. Ini kasus berikutnya ya, B 10 tahun 60 kilo dikonsulkan ke poliendokrin anak oleh karena banyak kencing ya Bapak sekalian. 10 tahun 60 kilo, yang tadi anaknya langsing ya, kecil ya. Yang ini anaknya gemuk. Ternyata dikonsulkan dengan riwayat kencing berulang semalam lebih dari 5 kali, makanya seperti biasa, namun didapatkan bercak kehitaman di leher dan di ketiak. Ternyata didapatkan penurunan berat badan 5 kilo dalam 2 bulan, tidak ada sesak ya. Riwayat ada ayah dan ibu dengan DM tipe 2 lah, ternyata ada riwayat keluarga ya. Yang ini bercak kehitaman di tengkuk, namanya akantosis nigrikan ya Bapak Ibu dokter sekalian ya. Pasien ini lalu dilakukan pemeriksaan lab, didapatkan HbA1c-nya 10 ya, dia lebih dari 6,5 ya, dengan C-peptide yang tinggi ya. Jadi ini adalah DM tipe 2.
Nggak bingung ya Bapak Ibu dokter sekalian ya, kalau DM tipe 1 onsetnya lebih kecil, anaknya tidak gemuk, sering datang dengan kondisi emergensi. Yang seperti ini anaknya gemuk, ini adalah DM tipe 2 seringnya. Oke, kita akan masuk ke pilar tata laksana DM tipe 1 anak ya. Karena pada anak dengan DM tipe 1 tidak punya insulin, jadi perlu diberikan terapi insulin. Kemudian insulin ini perlu ada kesesuaian dengan diet ya, glukosa pada makan ya. Jadi kita perlu ada karbohidrat atau insulin rasio, dan kita perlu mengatur tentu tata laksana nutrisinya. Kemudian edukasi adalah edukasi dari rotasi injeksi, edukasi untuk kepatuhan berobat, dan ini selalu kita lakukan pada saat kunjungan ya Bapak Ibu sekalian. Olahraga, ya anak dengan tipe 1 tetap harus olahraga karena menjaga supaya insulinnya itu tetap sensitif. Kemudian juga dilakukan monitor gula darah mandiri ya. Jadi pasien perlu mengecek gula darahnya seperti di ilustrasi ini. Setiap kali mau makan ya, untuk menentukan suntiknya itu berapa unit insulin. Kemudian pasien kan makan ya. Setelah makan untuk melihat apakah insulin yang disuntik tadi itu cukup atau tidak. Nah, itu pasien perlu memeriksa ya 2 jam postprandial. Oke, sekarang kita akan masuk ke insulin. Insulin adalah hormon yang secara normal diproduksi oleh tubuh manusia, dan dia mengolah glukosa dari diet untuk menjadi energi. Bagaimana insulin bekerja ya? Ini insulin, dan dia apabila berikatan dengan reseptor insulin itu menyebabkan glukos channelnya itu terbuka dan glukosa dapat masuk ke dalam sel ya. Secara biomolekuler seperti ini Bapak Ibu dokter sekalian, apabila ada insulin masuk ke berikatan dengan reseptornya, akhirnya glukosa bisa masuk ke dalam sel untuk membantu metabolisme di dalam sel ya. Kalau insulinnya tidak ada bagaimana? Nah, pintu untuk masuknya glukosa dia akan tertutup. Jadi glukosa tidak dapat masuk ke dalam intrasel. Nah, ini kita akan masuk ke tipe insulin ya Bapak Ibu sekalian. Di pasaran terdapat beberapa tipe insulin yang lebih awal beredar di masyarakat adalah yang intermediate acting ya, NPH. Itu dia bekerja peak of actionnya 4 sampai dengan 12 jam dengan durasi 12 sampai dengan 24 jam ya. Kemudian ada prandial insulin ya. Dia bisa bekerja cepat atau short ya. Kombinasi yang menggunakan intermediate dengan short atau rapid itu disebut ya konvensional, karena intermediate-nya itu ditemukan lebih awal. Sedangkan kombinasi yang menggunakan insulin basal long acting yang dikombinasi dengan short dan rapid itu disebut sebagai intensif ya. Ini adalah figur dari timing of action dari insulin preparation ya. Jadi kalau dibayangkan lispro, aspat dan glisin itu bekerja mencapai peaknya kemudian turun. Yang regular human ini lebih kurang pada 6 jam ya dia turun. NPH itu lebih kurang bekerja 12 jaman, jadi perlu diberikan 2 kali sehari. Sedangkan detemir dan grelin ini lebih panjang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini modalitas regimen terapi insulin yang lebih sering digunakan dan disukai biasanya pada anak-anak itu dipakai basal bolus ya. Tadi basal itu mengcover kebutuhan metabolisme memakai long acting ya, atau intensif basal bolus. Sedangkan yang menggunakan kombinasi yang memakai lebih jadul itu adalah intermediate acting ya. Realnya bagaimana? Dokter endokrin anak ya akan meresepkan insulin yang bekerja panjang untuk mengcover kebutuhan metabolisme sebagai basal ya, sebagai basal. Kemudian akan diberikan insulin short acting atau rapid acting setiap kali mau makan besar ya. Kalau kebiasaan pasien itu makan sehari 3 kali, akan diberikan 3 kali pada saat makan pagi, siang dan malam ya, seperti itu.
Sedangkan konvensional karena diberikan intermediate, intermediate-nya akan diberikan 2 kali sehari. Kemudian akan diberikan bolus yang mengikuti makan pagi, siang, dan malam ya. Regimen konvensional itu ada regimen 2 kali hanya diberikan pagi dan malam, dan ada regimen 3 kali pada saat siang diberikan ekstra shot atau rapid ya. Itu ya untuk basal dan bolus. Sedangkan untuk pompa insulin ya, pompa insulin itu besarnya lebih kurang separuhnya gadgetnya Bapak dan Ibu dokter sekalian ya. Ini dia lainnya ya, infusnya masuk ke kedalaman subkutan ya, sehingga pasien tidak perlu sering disuntik-suntik karena sudah ada infus yang masuk ke dalaman subkutan. Insulinnya akan deliver dari sini dan bisa diatur kedalamannya, eh, diatur berapa kecepatannya, berapa unit yang dikehendaki. Itu. Berikutnya kita akan masuk tata laksana nutrisi, Bapak Ibu dokter sekalian. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai dan mempertahankan gula darah dalam batas normal, memberikan gizi yang adekuat karena pada anak itu ada terapi eh, untuk menyesuaikan ya. Anak itu masih pola pertumbuhan dan perkembangan, nutrisinya memang ada kebutuhan tertentu dan perlu ada kesesuaian dengan insulinnya. Oke, kita masuk berikutnya. Jadi proporsinya karbohidrat, lemak dan protein. Karbohidrat lebih kurang 50%, lemak 25 sampai dengan 35 dan protein 15 sampai dengan 20%. Ya. Aktivitas fisik adalah semua pergerakan otot rangka yang menghasilkan energi. Olahraga sangat penting untuk mempertahankan insulin tetap sensitif. Jadi anak DM tipe 1 juga berolahraga, Bapak dokter sekalian ya. Dan ini range-nya mulai dari anaerob dan aerob dan ada yang mix ya. Jadi meskipun anak-anak itu diabetes mellitus, tapi supaya insulinnya tetap sensitif, maka tetap disarankan untuk olahraga yang sesuai usianya. Misalnya masih anak sekolah bisa sepedaan seperti itu atau main basket ya. Latihan intensitas berat atau anaerob singkat beresiko terjadi peningkatan gula darah. Jadi tetap harus dicek kadar gula darah sebelum olahraga itu ya. Nah, aktivitas fisik tidak juga anak DM tipe 1 terus dia sedentary ya. Dia santai-santai, leyeh-leyeh ya. Dia banyak screen time itu tidak boleh ya. Ini beberapa prestasi pasien dengan DM tipe 1. Ya, edukasi merupakan kunci keberhasilan tata laksana diabetes mellitus anak ya. Dan ini membutuhkan kerjasama tim multidisiplin termasuk juga dengan panjenengan dari Vaskes 1 ya. Untuk monitoring diabetes, anak-anak dengan DM tipe 1 perlu melakukan pemeriksaan gula darah, premil dan 2 jam PP setiap kali makan pagi, siang dan malam, dan dilakukan pemeriksaan HbA1c setiap 3 bulan ya. Targetnya sesuai usia. Ya, ini beberapa aplikasi monitoring diabetes secara digital dengan CDIC dan Primaku. Secara nasional HbA1c anak DM tipe 1 di Indonesia itu lebih kurang sekitar 10,5. Artinya apa? Dan ini masih beresiko terjadi komplikasi mata ya, retinopati meningkat 8 sampai dengan 12%, nefropati 6 sampai dengan 9 kali, kerusakan saraf 4 sampai dengan 6 kali. Maaf, bukan 8%, 8 sampai 12 kali ya. Rekomendasinya adalah ada batasan sesuai usia ya. Untuk komplikasi ada komplikasi akut dan kronis, akut hipo dan hiperglikemi sampai dengan ketoasidosis. Sedangkan kronis bisa makro dan mikrovaskuler ya. Demikian paparan dari saya, semoga paparan ini bermanfaat dan nanti akan kita sambung pada sesi diskusi. Terima kasih. Saya Baik, kembalikan terima ke kasih moderator. Dr. Emma atas presentasinya yang cukup menarik. Selanjutnya pada topik kedua, bagaimana kita mengenali dan memberikan tata laksana praktis di vaskes tingkat pertama untuk diabetes mellitus tipe 2 pada anak. Silakan Dr. Yuni. Matur nuwun Dr. Faizi. Apakah slide saya sampun terlihat nggih, Dok? Sudah. Jelas.
Ya, belum Nggak. belum slideshow, Iya. silakan di slideshow. Ya, Ya. matur nuwun, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu dokter sekalian. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Siang ini kami akan sharing tentang tata laksana diabetes mellitus tipe 2 pada anak. Jadi ini fokusnya adalah pada bagaimana kita menegakkan diagnosis, kemudian deteksi dini, tata laksana, serta yang paling penting adalah bagaimana dokter di fasilitas kesehatan pertama atau puskesmas ini memiliki peran dalam manajemen pasien dengan DMT2. Sebagai pendahuluan, kalau 40 tahun yang lalu kita mengenal dikotomi bahwa kalau juvenile diabetes itu pasti DMT1, sedangkan adult onset diabetes dewasa pasti kenanya DMT2, kalau anak-anak pasti kenanya DMT1. Ternyata dengan berjalannya penelitian, kasus DMT2 sudah semakin banyak ditemukan pada anak-anak. Dan saat ini, insidensi DMT2 pada remaja itu melampaui DMT1 pada beberapa populasi non kulit putih, sehingga sudah semakin diakui bahwa kasus ini tidak bisa diremehkan kejadiannya pada anak-anak. Ini adalah penelitian pada eh, selama 2 dekade di Amerika Serikat pada remaja multi etnis di sana terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2002 sampai dengan 2016 dan data ini merupakan awareness awal pada waktu itu yang membangkitkan studi epidemiologi pada DM tipe 2. Sehingga pada publikasi saat ini dikatakan bahwa insiden DM tipe 2 pada anak remaja terjadi peningkatan pada tahun 1990 sebanyak 117 pada 100 ribu manusia atau anak remaja meningkat menjadi 183 per 100 ribu di 2019. Dengan studi terbaru pada tahun 2022 ini yang saya ambil, ada 10 negara yang diperkirakan memiliki prevalensi diabetes mellitus tipe 2 pada anak remaja tertinggi, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-6. Dan apabila kita melihat kembali bagaimana sih sebetulnya DM tipe 2 itu bisa terjadi lebih awal, ada yang mengalami di usia anak remaja, ada yang mengalami di usia yang sudah dewasa, maka ada cukup banyak kompleksitas dari faktor resiko, di mana faktor resiko itu dimulai dengan predisposisi genetik, terutama misalnya etnisitas tertentu, yang itu akan menyebabkan faktor resiko pada masa prekonsepsi. Sedangkan pada masa kehamilan ini dipengaruhi oleh apakah ibu tersebut mengalami peningkatan berat badan yang sangat cepat sebelum atau selama kehamilan. Atau apakah ibu tersebut mengalami diabetes gestasional atau adanya masalah selama periode kehamilan. Jadi intrauterine-nya ada problem, ada infeksi atau ada problem yang lain. Pada masa infansi, ada faktor risiko lain yaitu kalau bayi tersebut tidak mendapatkan ASI, kemudian pengenalan makanan padat yang lebih awal, dan pada bayi-bayi yang mengalami peningkatan berat badan yang sangat cepat. Misalnya kita punya bayi IGR atau bayi prematur dengan berat badan sangat rendah, kemudian pemberian susu padat kalori yang berlebihan sehingga bayi itu mengalami peningkatan berat badan yang sangat cepat. Sedangkan pada masa anak-anak ini dipengaruhi oleh overnutrisi atau diet yang tidak sehat, hambatan atau keterbatasan aktivitas fisik, kemudian perilaku sedentary lifestyle yang tidak bagus, pola tidur yang tidak adekuat, ataupun lingkungan yang tidak sehat. Pada masa remaja, ini juga banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya kebiasaan buruk minum alkohol, merokok, penggunaan obat, kemudian stres, ataupun fase pubertas yang juga mempengaruhi metabolisme pada anak remaja tersebut. Hal tersebut akan diperberat oleh adanya faktor sosial, misalnya masyarakat yang hidup dengan status sosioekonomi yang lebih rendah, hambatan pada mendapatkan makanan ataupun rumah yang bagus, kemudian keuangan ataupun akses terhadap kesehatan. Sehingga hal-hal tersebut secara kompleks akan meningkatkan resiko terjadinya obesitas, DM tipe 2, komplikasi kardiometabolik yang akan memperburuk morbiditas maupun mortalitas pada anak tersebut. Sedangkan patofisiologi dari DM tipe 2 biasanya berawal dari obesitas.
faktor-faktor yang mempengaruhi obesitas, misalnya lingkungan, kemudian gut mikrobiota, pola makan, genetik, aging, ini akan menyebabkan adipose tissue akan membesar. Hal ini akan berdampak pada dirilisnya atau dilepasnya reaktif oksigen spesies yang merupakan suatu mediator proinflamasi dan akan menyebabkan peningkatan lipotoksisitas dan akan menginduksi stres dari retikulum endoplasmik yang akan menyebabkan disfungsi dari organel adipos dan disfungsi dari organel muscle sehingga sisa-sisa makanan tadi tidak bisa disimpan di situ, maka dia akan disimpan di jaringan ektopik, misalnya liver, dan ini akan menyebabkan terjadinya insulin resisten. Patogenesis dari diabetes mellitus sendiri sebetulnya tidak hanya melulu insulin resisten, akan tetapi insulin resisten ini memang dianggap sebagai asal muasal dari terjadinya diabetes mellitus tipe 2 ataupun metabolic syndrome. Faktor yang lain yaitu beberapa studi menyatakan pada anak-anak dengan DM tipe 2, selain insulin resisten juga terjadi penurunan dari sekresi insulin akibat disfungsi dari sel beta pankreas. Ini bisa terjadi karena kelelahan akibat resistensi insulin tadi, atau juga akibat memang secara genetik dia sel beta pankreasnya itu ada masalah. Jadi produksinya memang tidak banyak. Misalnya pada beberapa penelitian di Jepang yang banyak menemukan bahwa pasien DM tipe 2 di sana tidak gemuk. Kemudian ada juga mekanisme dari penurunan dari hormon GLP-1 yang dimana GLP-1 ini ada Suaranya termute, dokter. turun, insulinnya tidak akan eh, insulin GLP-1-nya turun, insulinnya tidak akan tersekresi. Ada juga patogenesis yang berikutnya yaitu peningkatan sekresi glukagon, di mana glukagon ini berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa pada darah. Jadi glukagon ini memiliki efek berkebalikan dengan insulin. Halo, mohon maaf, kok jadi double ya? Masih termute, dokter Yuni. Mic-nya, mic-nya Nggih, dinyalakan sampun, dulu. Dok. Oke, Sampun, silakan. Dok. Yuk, Nggih, yuk. matur nuwun. Ini device saya, laptopnya ada masalah, jadi saya pakai dua device, ngapunten. Eh, nggih. Jadi patogenesis berikutnya adalah peningkatan sekresi glukagon yang terjadi pada anak DM tipe 2 yang dibuktikan dengan memang jumlah sel alfa pankreas pada anak DM tipe 2 itu ternyata lebih banyak eh, dibandingkan pada anak normal. Nah, kita tahu bahwa glukagon ini memiliki efek untuk mempertahankan gula di dalam darah. Jadi kerjanya berkebalikan dengan insulin sehingga ketika glukagonnya meningkat maka akan menyumbang terjadinya hiperglikemia pada pasien dengan DMT2. Studi yang lain juga menemukan bahwa terjadi gangguan pada neuronal regulation yang mengatur kapan sel beta pankreas itu mensekresi insulin dan kapan sel alfa pankreas itu mensekresi glukagon untuk menjaga keseimbangan gula di dalam darah. Apabila terjadi gangguan, maka pengaturan ini menjadi terganggu dan ternyata pada pasien DM tipe 2 hal tersebut juga mengalami disregulasi. Sehingga kompleksitas ini akan menyebabkan peningkatan kadar gula maupun lemak pada anak dengan DMT2. Dari berbagai faktor tadi, maka kita tahu bahwa pasien DMT2 memiliki faktor resiko yang bisa dimodifikasi maupun yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi misalnya adalah faktor etnisitas maupun keluarga dengan faktor resiko. Sedangkan faktor yang bisa dimodifikasi sebetulnya banyak dan kita memiliki peran untuk melakukan itu untuk mereduce atau menurunkan kejadian DM tipe 2 pada anak di sekitar kita. Misalnya obesitas, aktivitas yang rendah, ataupun unhealthy diet. Dan semua mekanisme tadi secara bersama-sama akan menyebabkan disfungsi dari insulin. Sebetulnya DM tipe 2 itu apa? Jadi DM tipe 2 adalah kelainan spesifik yang ditandai dengan resistensi insulin di hati, jaringan lemak, dan otot yang dia
ditunjukkan dengan adanya defisiensi insulin yang sifatnya relatif akibat disfungsi sel beta dan hiperglukagonemia akibat disfungsi dari sel alfa. Dari hal ini, maka kita akan melihat ada tampilan klinis, yaitu yang pertama hiperglikemia dan yang kedua adalah tanda-tanda resistensi insulin. Pada pasien DM tipe 2, kita juga bisa mendapatkan tanda-tanda metabolic syndrome, misalnya hipertensi, dislipidemi, ataupun obesitas sentral. Berikut adalah tanda-tanda klinis pasien dengan DM tipe 2. Jadi 97% pasien DM tipe 2 itu adalah akan menunjukkan overweight atau obesitas. Kemudian gejala lainnya adalah tanda-tanda hiperglikemi, misalnya poliuri, polidipsi, polifagi, sama seperti manifestasi klinis DM tipe 1 seperti yang dijelaskan Dr. Emma tadi. Kemudian 86%-nya adalah akantosis nigrikan. Untuk seks lebih didominasi oleh perempuan, sedangkan etnisitas memang didominasi Hispanik yang lebih dominan. Sedangkan yang khasnya adalah pasien DM tipe 2 ini family history untuk diabetesnya jauh lebih tinggi dibandingkan DM tipe 1, lebih dari 90%, dengan komplikasi jangka panjang seperti yang disampaikan Dr. Emma tadi, sudah bisa muncul pada saat diagnosis. Jadi yang paling banyak adalah peningkatan LDL kolesterol. Kenapa kita membicarakan spesifik siang ini tentang DM tipe 2? Karena DM tipe 2 pada anak itu memiliki sifat yang berbeda dengan dewasa. Walaupun sama-sama tipenya, tapi pada anak-anak dia mengalami penurunan fungsi dari sel beta pankreas yang lebih cepat, respon terapinya juga bisa lebih buruk, resistensi insulinnya bisa lebih berat. Pada fase-fase awal karena resistensi insulinnya lebih berat, maka dia akan sangat hiperrespon dengan ditandai peningkatan insulin maupun C-peptide yang lebih dini. Kemudian komplikasinya bisa terjadi lebih dini dan lebih cepat dibandingkan pada dewasa. Sehingga anak-anak yang mengalami DM tipe 2 ini secara jangka panjang dikatakan respon terapi maupun kebutuhan pada akhirnya akan membutuhkan insulin. Bagaimana kita menegakkan kriteria diagnosa DM tipe 2? Sama seperti DM tipe 1, kita akan menemukan adanya gejala hiperglikemi, misalnya poliuri, polidipsi, nokturia, unexplained weight loss, ataupun general fatigue, dan ditandai dan ditambah dengan salah satu dari hasil lab berikut, misalnya GDA lebih dari sama dengan 200, sama dengan 200, kemudian HbA1c lebih dari 6,5, fasting blood glucose lebih dari 126, ataupun OGTT lebih dari 200 mg per desiliter. Apabila ada fasilitas, maka kita dianjurkan untuk memeriksa antibodi anti-GAD, IA2, ataupun ZNT8, seperti pada pasien DM tipe 1, karena memang kadang-kadang ini tumpang tindih. Apabila kita tidak mendapatkan gejala dari hiperglisemia, maka diharapkan anak tadi akan positif setidaknya dua dari kriteria lab tadi, ataupun kita melakukan confirmatory testing pada hari yang berbeda. Sedangkan beberapa kondisi yang mensupport diagnosis DM tipe 2 adalah apabila anak tersebut memiliki BMI lebih dari 85 persentil, kemudian ada riwayat keluarga DM tipe 2, ada tanda resistensi insulin, ada gangguan metabolik, misalnya dislipidemia, MASLD, hipertensi, PCOS, ataupun anak itu kita buktikan tidak memiliki autoantibodi pankreas. Di sini saya sedikit mengulang kembali yang disampaikan Dr. Emma tentang bagaimana mekanisme DM tipe 1 dan DM tipe 2, karena mekanismenya memang berbeda walaupun sama-sama faktor genetik dan lingkungan yang berpengaruh, tapi tidak ada aktivasi sistem imun sehingga tidak akan didapatkan autoantibodi pada DM tipe 2. Basicnya adalah insulin resisten, sehingga kita akan mendapatkan nilai insulin maupun C-peptide yang meningkat. Dan pada fase akhir akan ditandai dengan penurunan insulin maupun C-peptide. Berikut adalah alur diagnosis diabetes mellitus pada remaja. Apabila kita menemukan anak remaja dengan tanda gejala diabetes mellitus, maka guideline ISPAT yang terbaru merekomendasikan pemeriksaan HbA1c. Karena HbA1c ini memang lebih sederhana dan lebih akurat dibandingkan kalau kita melakukan OGTT yang katanya pada anak tidak reproducible.
Jadi apabila HbA1c-nya ini lebih dari 6,5%, kemudian anak tersebut memiliki BMI lebih dari sama dengan 85 persentil, dan anak itu usianya sudah di atas 10 tahun atau dia sudah menunjukkan tanda pubertas, kemudian kita melihat ada tanda-tanda komorbiditas dari metaboliknya, ataupun anak ini tidak memiliki ketoasidosis atau cerebral edema, maka kita bisa menerapinya sebagai DM tipe 2. Selain klasifikasi diabetes mellitus, maka kita juga mengenal staging prediabetes, di mana prediabetes ini memiliki cut-off nilai baik HbA1c, plasma glukos, puasa ataupun oral glucose tolerance test yang lebih rendah dibandingkan kriteria diabetes. Misalnya HbA1c 5,7 sampai 6,4, kemudian gula plasmanya gula darah puasanya 100 sampai 125, dan oral glucose tolerance testnya 140 sampai 199. Kenapa kita perlu mengenal staging prediabetes? Karena dari staging prediabetes sampai kemudian menjadi diabetes ini membutuhkan tahapan-tahapan yang cukup panjang, tidak bisa dalam waktu pendek, dan studi menunjukkan bahwa tidak selalu remaja yang memiliki hiperglikemi itu akan progres menjadi DMT2, sehingga kita bisa melakukan intervensi di situ walaupun tidak semuanya berhasil, akan tetapi dengan monitoring kita bisa memantau progresivitas dari anak tersebut. Pada kondisi inilah diperlukan adanya screening. Jadi screening kita bisa menempatkan metode ini untuk mendeteksi lebih dini apakah anak tersebut masuk dalam staging prediabetes walaupun belum masuk kategori diabetes. Screening ini akan dimulai pada saat anak tersebut usia lebih dari 10 tahun atau dia sudah menunjukkan masa-masa pubertas. Diindikasikan pada anak yang memiliki BMI lebih dari P85 atau overweight maupun obesitas dengan BMI lebih dari P95 dan lebih dari sama dengan satu faktor resiko. Misalnya yang pertama adalah dia memiliki faktor keluarga yang mengalami DMT2, baik itu first degree relatifnya ataupun second degree relatifnya. Atau anak ini memiliki ibu atau lahir dari ibu yang memiliki riwayat DMT2 pregestasional atau DM gestasional. Atau dia berasal dari ras atau etnis yang memiliki resiko tinggi, atau anak ini menunjukkan klinis resistensi insulin, misalnya akantosis nigricans, fatty liver, hipertensi, dislipidemi, ataupun PCOS, atau anak ini memiliki riwayat lahirnya dulu intrauterine growth retardation IUGR ataupun large for gestational age, atau anak ini memiliki penyakit yang membutuhkan tata laksana pengobatan, misalnya antipsychotic agent yang menyebabkan kenaikan berat badan yang cepat. Apabila dari hasil screening tersebut hasilnya masih normal, maka kita disarankan untuk mengulang setiap 2-3 tahun, dan screening tahunan itu bisa dipertimbangkan apabila anak tersebut memiliki beberapa faktor risiko, misalnya BMI-nya meningkat sangat cepat, atau risiko kardiometaboliknya memburuk, atau tanda-tanda resistensi insulin, riwayat keluarga DM, ataupun tanda klinis prediabetes. Kemudian goals dari tata laksana pasien DM tipe 2 ini adalah kita harus mengoptimalkan kontrol glikemik mendekati normal dengan melakukan pemeriksaan HbA1c sama seperti DMT1, kita cek setiap 3 bulan dengan targetnya dari guidance terbaru adalah 6,5. Kemudian kita optimalkan pengobatan untuk komorbidnya untuk mengurangi resiko gangguan vaskuler jangka panjang. Sehingga pasien-pasien DM tipe 2 ini wajib untuk kita berikan edukasi tentang diabetes sejak didiagnosis, dan fokus edukasinya adalah pada modifikasi lifestyle atau gaya hidup, tata laksana pengobatan, kemudian pemantauan mandiri glukosa darah. Tata laksana pada DM tipe 2 kita bagi menjadi tata laksana farmakologis dan non-farmakologis. Untuk tata laksana farmakologis adalah edukasi tentang healthy diet, kemudian kita edukasi juga tentang aktivitas fisik dan menurunkan sedentary time. Kemudian kita optimalkan pola tidurnya sesuai dengan anak-anak. Kalau anak-anak usia 5-13 tahun, tidur optimalnya adalah 9-11 jam. Pada remaja dan dewasa muda, tidur optimalnya 8-10 jam, dan kita sarankan untuk mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur.
Kemudian kita juga memitigasi ada nggak faktor resiko gangguan perilaku lain, misalnya anak itu menggunakan narkoba, merokok, alkohol, HP, ataupun gangguan seksual. Untuk tata laksana nutrisi, kita tujuannya adalah mengontrol glikemiknya, tapi tetap menyeimbangkan dengan asupan makanan dan aktivitas yang sesuai dengan target penurunan berat badannya adalah 7-10% atau membuat BMI-nya itu kurang dari P85. Pada remaja yang masih tumbuh, biasanya kita menargetkan penurunan berat badan 0,5 sampai 1 kilo per bulan, sedangkan pada remaja yang sudah selesai masa pubertasnya, targetnya bisa sampai 1 kilo, 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Untuk edukasi diet, ini melibatkan keluarga, jadi bukan hanya anaknya. Kemudian kita sarankan untuk mengurangi atau menghindari minuman tinggi kalori, mengatur jadwal makan, dan makan bersama keluarga. Sebaiknya makan tidak ada aktivitas, tidak boleh pegang HP di meja makan, ya. Kemudian mengurangi porsi makan, meningkatkan konsumsi sayur serat untuk rasa kenyang, dan serat ini juga bisa menurunkan glycemic index. Kemudian kita juga memilih makanan yang lebih dipanggang, direbus, dikukus daripada digoreng, dan membatasi makanan tinggi kalori lemak maupun makanan olahan. Jadi makanan-makanan yang glycemic index-nya tinggi. Untuk sedentary time dan aktivitas fisik, maka disarankan sama seperti DMT1 tadi, disarankan untuk melakukan aktivitas fisik setidaknya 60 menit per hari dengan latihan kekuatan otot dan tulang minimal 3 kali per minggu, mengurangi screen time dan menjadikan aktivitas fisik ini sebagian dari rutinitas. Itu biasanya mungkin Bapak Ibu teman sejawat dokter juga kalau olahraganya khusus biasanya menjadi malas. Tapi kalau olahraga ini menjadi bagian dari aktivitas, misalnya naik tangga, itu saya lakukan. Jadi saya kalau naik tangga masih menggos-menggos. Turun tangga dari 8 lantai, saya turun tangga, nggak pakai lift gitu. Dan menjadikan Suaranya mute. kemudian tata laksana farmakologi karena resistensi insulin sebagai basic patofisiologinya, maka tata laksana awalnya adalah dengan metformin yang tujuannya adalah meningkatkan responsivitas insulin untuk meningkatkan penyerapan glukosa di daerah periferi. Yang kedua, apabila ada kriteria tertentu, maka dia akan mendapatkan insulin. Kemudian tata laksana selanjutnya, intensifying terapi apabila tidak membaik, dengan 2 regimen kita bisa memberikan anti-GLP-1 ataupun SLGT2 inhibitor. Bagaimana guideline dari tata laksana pasien DMT2 ini? Kita akan melihat pada waktu awal diagnosis. Kalau pasiennya tidak mengalami ketosis atau asidosis dengan HbA1c kurang dari 8,5, maka tata laksananya cukup dengan healthy lifestyle dan metformin saja. Tapi kalau HbA1c-nya lebih dari sama dengan 8,5, maka selain healthy lifestyle, metformin, kita juga wajib memberikan basal insulin. Kalau ketosis, asidosis ini masuk tata laksana DM tipe 1. Kemudian setelah 1 bulan, maka idealnya apabila memang ada fasilitas kita melakukan pemeriksaan antibodi pankreas. Kalau antibodinya negatif, maka terkonfirmasi DM tipe 2, kita lanjutkan metformin dan kita coba weaning insulin. Subsequent terapi biasanya 2-3 bulan setelah diagnosa awal, kita evaluasi 3 bulan kemudian HbA1c-nya bagaimana. Kalau HbA1c-nya sudah turun kurang dari 6,5, maka kita lanjutkan metformin, kita weaning insulinnya pelan-pelan, menaikkan metformin dengan menurunkan insulin. Apabila HbA1c-nya masih tetap di atas 6,5, maka kita evaluasi kepatuhan dari terapinya, apakah anak tersebut memang patuh suntiknya, minum obatnya. Apabila memang evaluasinya bagus, kita maksimalkan metformin. Apabila masih belum respon, kita lanjutkan dengan tata laksana obat-obat baru tadi, yaitu anti-GLP-1 maupun SGLT2 inhibitor. Bariatric surgery ini juga masuk dalam guideline terbaru, tapi saya tidak membahas lebih detail, hanya
Di sini dipertimbangkan apabila anak tadi memang betul-betul obesitas dengan IMT lebih dari sama dengan 35 kilo per meter square atau lebih dari P95-nya dan hanya bisa dilakukan di layanan yang memang memiliki pengalaman untuk melakukan. Seperti DM tipe 1 juga, maka DM tipe 2 ini wajib untuk kita monitor komplikasinya. Misalnya hipertensi, setiap kali anaknya kontrol wajib kita cek. Dislipidemi ini setiap tahun kita cek selain pada awal diagnosis. Kemudian nefropati itu juga setiap tahun. Kemudian metabolic associated liver disease juga setiap tahun. OSAS, kemudian PCOS juga perlu kita cek setiap tahun. Kemudian bagaimana peran dokter umum dalam tata laksana DM tipe 2? Saya sudah coba membuka untuk PNPK tentang DM pada anak, tapi saya memang tidak menemukan klasifikasi khusus pada staging yang mana DM tipe 2 ini boleh ditata laksana di puskesmas dan kapan harus merujuk, sehingga saya mencoba berdasarkan guideline yang ada, saya coba membuat klasifikasi. Mohon arahan Dr. Faizi nanti mungkin apabila ada masukan, Dok. Jadi, kapan DM tipe 1, DM tipe 2 ini boleh ditata laksana di puskesmas? Di puskesmas, maka yang paling utama tata laksananya adalah apabila masih pada staging modifikasi gaya hidup ataupun metformin. Jadi kalau HbA1c-nya masih kurang dari 8,5 atau GDS-nya kurang dari 25. Dan jelas-jelas bahwa itu DM tipe 2. Tidak ada kecurigaan DM tipe 1, pasiennya stabil, kondisi umumnya baik. Apabila kita memiliki pasien seperti ini, monggo bisa dirawat, nanti bisa di follow up, evaluasi 1 sampai 3 bulan dengan target HbA1c-nya tadi kurang dari 6,5 kalau yang terbaru. Kapan kita memiliki pasien DM tipe 1, tipe 2 harus dirujuk ke rumah sakit? Mohon maaf ini salah ketik, ke rumah sakit ya. Apabila ada kegawatan, misalnya pasien itu mengalami ketoasidosis atau dehidrasinya berat atau ada gejala-gejala berat yang lain atau kontrol glikemiknya memburuk, HbA1c-nya lebih dari 8,5 atau sudah kita tata laksana dengan modifikasi lifestyle, kemudian kita berikan metformin, evaluasi 3 bulan kok tidak membaik. Nah ini sebaiknya segera dirujuk. Atau pada kasus pasiennya kok nggak obes, kok kurus ya, tapi kok gula darahnya tinggi. Ini DM tipe 1 atau DM tipe 2. Kalau pada kasus yang tidak jelas, sebaiknya dirujuk. Atau tadi pasiennya membutuhkan tata laksana lanjutan yang membutuhkan insulin ataupun tata laksana obat lainnya, atau dia memiliki komplikasi atau komorbid, misalnya DM tipe 2 dengan hipertensi, dislipidemi, NAFLD, atau komplikasi mikrovaskuler, sebaiknya dirujuk. Sehingga di sini peran dari Vaskes pertama adalah screening, bagaimana kita bisa melakukan identifikasi dengan tepat anak-anak obesitas yang seperti apa, yang memiliki faktor risiko apa yang kita tetapkan untuk dilakukan screening, kemudian diagnosis awal ya bisa dengan gula darah acak kalau memang fasilitas yang ada di puskesmas itu, atau kalau memang ada fasilitasnya boleh dengan pemeriksaan HbA1c supaya lebih ideal. Kemudian tata laksana awal kalau memang kondisinya stabil dengan lifestyle dan pemberian metformin, dan dokter di vaskes pertama sebaiknya melakukan rujukan apabila pasien tersebut memiliki HbA1c yang lebih dari 8,5, memiliki gejala ketosis ataupun ketoasidosis diabetikum, ataupun diagnosis DM tipe 1, tipe 2-nya belum jelas. Dan peran lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah membantu kami untuk melakukan monitoring maupun follow-up rutin kepada pasien-pasien secara rutin supaya mereka termotivasi untuk kontrol ke rumah sakit dan melanjutkan tata laksana karena ini memang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya Dr. Yuni. Yang menarik ya, cukup panjang. Saya minta tambahan waktu karena penting sekali kita buka sesi diskusi karena saya lihat teman-teman juga tetap tidak ada yang check out, artinya kita perlu diskusi lebih lanjut supaya lebih praktis di lapangan. Silakan langsung raise hand atau bisa lewat chatting.
Kalau enggak, saya bertanya aja kalau itu. Saya pancing ya. Dokter Emma, ya untuk vaskes tingkat pertama di lapangan itu, bolehkah teman-teman dokter umum atau di vaskes tingkat satu itu memberikan tata laksana awal untuk diabetes mellitus tipe satu? Dan sejauh apa ya itu yang diperkenankan? Silakan dokter Emma. Terima kasih banyak Dokter Faizi. Ya, eh, untuk diabetes mellitus anak ya, itu memang tipe 1 sering datang dengan kondisi emergensi begitu ya. Untuk mendiagnosis ya, men-screening itu memang beberapa fase ke satu turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan GDA dan mengevaluasi klinis ya. Untuk tata laksana dan diagnosis awal boleh dilakukan teman-teman dari fase satu nih dok ya, seperti itu. Jadi kalau ada gejala kita cekkan GDA-nya, jika memungkinkan dengan HbA1c atau dirujuk ke vaskes lebih lanjut untuk mengecekkan HbA1c karena tidak umum ada HbA1c ya di vaskes 1. Tapi kalau pasien datang dengan kondisi emergensi bisa dicekkan GDA-nya, kemudian tata laksana awal. Karena untuk tata laksana KAD memang membutuhkan ruang intensif care ya dok. Seperti itu. Iya, mungkin yang jelas DM tipe satu ini kan pasien bisa datang dalam keadaan berbagai macam. Ada yang KAD ya, Iya enam puluh betul. persen itu Iya. jelas itu ke dirujuk. Tata laksana awalnya bagaimana? Yang kedua, kalau misalnya eh, ketidaksengajaan, kadang-kadang karena orang tua atau neneknya punya alat kadar darah, pengukur glukometer, Glukometer. terus Iya. dicek, ada jadi tanpa gejala. Kadang juga ada gejala. Nah, ini yang bagaimana ini? Kita mau eh, terapi atau tidak ini? Nah, gitu. Nanti Dokter Iya. Yuni ada bagiannya juga, saya tanya. Iya. Silakan, Jadi Dokter Emma. ya, terima kasih dok. Jadi kalau anak dengan diabetes mellitus, kemudian kita lihat gejala klinisnya, oh anaknya ternyata nggak gemuk ya, malah sering datang dengan kondisi emergensi ya, tentu saja kita lakukan stabilisasi dulu ya. Misalnya GDA-nya tinggi 400, terus anaknya sesak ada kusmol yang menunjukkan oh most likely ini anak datang dengan KAD. Kemudian karena keton darah tidak ready ya pada sebagian besar vaskes, bisa kita cekkan keton urin meskipun ini beda dengan keton darah yang dicekkan ya bukan beta hidroksibutirat di mana keton urin akan meningkat seiring pasien membaik ya. Jadi kalau memang pasien datang dengan kondisi emergensi, kita cek gula darah, kita stabilisasi airway, breathing, dan untuk circulation, karena pasien gula darahnya tinggi bisa kita berikan infus yang non dextrose, misalnya ada NaCl atau PZ atau RL ya untuk stabilisasi awal, kemudian mengurus proses berikutnya. Jadi jangan di refer tanpa ada tata laksana awal karena tata laksana awal ini sangat penting dan sangat menentukan prognosis dari pasien ya. Mungkin dari teman-teman Vaskes 1 bisa dilakukan challenge dulu ya, diberikan 20 cc per kilo cairan non dextrose, kemudian dilihat bagaimana perfusinya, produksi urinnya, sambil melakukan proses rujukan karena tentu saja di kita rujukan itu kan istilahnya ada sisrotnya dulu mencari tempat karena kondisi emergensi ya perlu ada ruang intensif care yang siap seperti itu. Sedangkan kalau pasiennya misalnya datang karena kebetulan dikonsulkan orang tua atau keluarga dengan adanya gejala atau terscreening mungkin ya akhir-akhir ini cukup meningkat juga referral dari vaskes 1 datang dengan gula darah tinggi ya pasien dikonsul dengan hiperglikemi ya, pada vaskes pertama bisa dievaluasi lebih lanjut apakah ada gejalanya, triaspe-nya polidipsi, poliuri, polifagi. Kemudian dilihat ini apakah lebih sesuai tipe 1 atau tipe 2 misalnya seperti paparan saya dan Dr. Yuni apakah ada akantosis nigricans. Kemudian akan lebih baik lagi jika ada data HbA1c. Karena kalau DM tipe 2 pun dengan HbA1c tinggi perlu direfer ke vaskes lebih lanjut untuk tata laksana definitif. Tapi untuk tata laksana awal
teman-teman dari Vaskes 1 bisa melakukan edukasi bahwa ini diabetes mellitus anak seperti itu. Kemudian salah satu cara ya selain dari klinis akantosis nigricans, kita juga bisa mengusulkan pemeriksaan C-peptide misalnya dari teman-teman Vaskes 1 untuk membedakan apakah ini tipe 1 atau tipe 2 yang common dijumpai seperti itu. Kalau antibodi kenapa tidak rutin kita periksakan, Dok? Karena memang pemeriksaan antibodi tidak rutin ada juga di lab swasta seperti itu. Dan itu biasanya masih di refer ke luar negeri ya. Ya, dokter ini juga senyum-senyum. Ya, masih takes time ya, lama dan agak mahal, masih belum bisa di cover dari asuransi kita. Seperti itu ya. Mungkin itu dokter. Ya, baik. Untuk Dokter Yuni, kapan kita rujuk atau memang di vaskes pertama kita boleh menangani pasien dengan DM tipe 2 yang sudah jelas ya. Tadi kan ada yang tidak jelas, ada yang sudah jelas. Terus pilihannya apa obatnya? Bagaimana dosisnya? Silakan Dokter Yuni. Matur nuwun, Dr. Faizi. Seperti ujian ini, Dok. Nggih. eh, jadi saya mencoba membuka PNPK dari Kemenkes itu memang tidak seperti PNPK yang sedang kita susun untuk hipotiroid kongenital misalnya, jelas klasifikasinya mana yang bisa dilakukan di vaskes pertama, mana yang harus di rumah sakit. Sehingga tadi saya mencoba membuatnya pun mudah-mudahan betul gitu bahwa kalau pasien yang memang sudah jelas DM tipe 2 secara klinis, memang ada tanda-tanda resistensi insulin, kemudian pemeriksaan yang mampu laksana kita lakukan bukan membuktikan ada autoantibodinya, tapi kita bisa switching dengan melakukan pemeriksaan kadar si peptide yang kalau dia memang tinggi, berarti menunjukkan insulinnya tinggi. Dengan tanda itu kita sudah eh, confirm bahwa ini DM tipe 2, maka apabila memang di puskesmas itu bisa melakukan pemeriksaan HbA1c dan nilainya tidak lebih dari 8,5, maka eh, tata laksana awalnya memang tidak membutuhkan insulin, modifikasi lifestyle dan metformin. Nah, metformin ini adalah obat yang memang tersedia di vaskes 1, sehingga bisa diberikan oleh teman-teman dokter umum di vaskes 1, tentu saja dengan pengawasan tadi. Apabila memang ada tanda bahaya, misalnya pasiennya menunjukkan tanda ketosis atau tanda-tanda emergensi ya, ketoasidosis diabetikum, HHS ataupun lainnya yang memang itu membutuhkan dirujuk, maka segera dirujuk. Atau ternyata pasiennya aman-aman saja. Jangan lupa bahwa ketika kita memanage pasien DM tipe 2, kita tidak hanya memberikan pengobatan tanpa ada monitoring. Monitoringnya selain monitoring gula darah eh, rutin juga pemeriksaan HbA1c 3 bulan. Kalau ternyata HbA1c-nya itu naik di atas 8,5, ya segera dirujuk gitu, karena sudah tidak bisa kita tata laksana lagi di vaskes pertama. Berarti dia membutuhkan obat tambahan, insulin, ataupun kalau nanti jangka panjangnya ternyata dengan dua kombinasi obat itu tidak membaik, harus dengan regimen obat yang lebih advance lagi, maka sudah jelas bukan ranahnya vaskes pertama. Mengenai dosisnya kita sesuaikan dengan berat badan, Dok, sehingga bisa dengan maksimal dosnya 2 gram per hari. 2 gram ya. Oke, terima kasih. Iya. Saya berikan kesempatan pada peserta. Baik, kalau tidak ada, karena memang sudah larut, di dolan ini ada yang khas, yakni ada tips dok ID. Silakan Dokter Emma memberikan tipsnya bagaimana mengenali dan DM tipe 1 dan tata laksana. Singkat saja, yang penting-penting. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Faizi. Jadi kalau teman-teman dari Vaskes 1 ini bertemu ya menjumpai anak dengan gejala ke arah diabetes mellitus atau dikonsulkan anak dengan hiperglikemi, perlu diingat bahwa anak itu bisa eh,
didiagnosis diabetes mellitus yang penting ya. Jadi anak bisa kena kencing manis itu satu. Yang kedua perlu ditegakkan apakah ini tipe 1 atau tipe 2 karena kalau tipe 1 dia tergantung insulin sedangkan tipe 2 jika ABA1C-nya baik seperti dipaparkan detail oleh Dr. Yuni itu bisa diberikan obat oral seperti itu. Jadi pesannya adalah sangat penting untuk mengenali kencing manis pada anak dan untuk pengenalan dan screening itu bisa dilakukan di vaskes pertama seperti itu, dokter. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Dokter Yuni, silakan berikan tipsnya. Iya. Matur nuwun, Dok. Eh, kepada teman-teman di teman-teman sejawat di fasilitas kesehatan pertama, panjenengan semua memiliki peran yang amat sangat penting dalam melakukan deteksi dini pada anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang obesitas, yang usianya itu lebih dari 10 tahun atau sudah menunjukkan tanda puber. Puber pada perempuan itu ditandai dengan telanga atau mulai membesarnya payudara, pada laki-laki dengan pembesaran testis. Mungkin kalau laki-laki agak susah, tapi kalau dilihat sudah mulai ada rambut-rambut, sudah mulai nelowong tingginya, begitu ya. Eh, Kemungkinan ini sudah puber. Kalau anaknya obesitas dengan tanda pubertas atau usianya sudah lebih dari 10 tahun, maka panjenengan memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan screening. Apabila anak-anak tersebut memiliki riwayat keluarga diabetes, ada tanda-tanda resistensi insulin yaitu akantosis nigricans tadi gambarnya ada kehitaman di daerah leher, ketiak, selangkangan, atau dia menunjukkan tanda gangguan metabolik misalnya PCOS. PCOS bisa kita lihat dari siklus menstruasinya tidak teratur begitu, kemudian atau anaknya mungkin hipertensi, tensinya sudah mulai meningkat dibandingkan dengan usianya, atau dia ada dislipidemi, maka lakukanlah screening. Apabila hasilnya positif, maka panjenengan bisa tindak lanjuti dengan evaluasi HbA1c-nya untuk menentukan apakah bisa dirawat di puskesmas menjadi pasien panjenengan semua atau memang pasien itu harus dirujuk. Sehingga apabila kita melakukan deteksi dini, tata laksana awal, rujukan tepat waktu, maka anak-anak ini bisa kita selamatkan dari komplikasi jangka pendek yang mengancam nyawa maupun komplikasi jangka panjang yang akan menurunkan kualitas hidup mereka. Matur nuwun, Dok. Baik, terima kasih. Eh, Memang diabetes mellitus ini pada anak itu tidak bisa kita selesaikan dalam satu kali pertemuan. Rupanya ini hanya permulaan, awalan. Mudah-mudahan masih diberikan kesempatan oleh ID untuk melakukan semacam workshop atau pembahasan lebih dalam ya. Itu saja dan kami ucapkan terima kasih pada seluruh peserta, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam kami memimpin atau memberikan materi ini. Demikian, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Nggih, matur nuwun, semoga wabarakatuh. bermanfaat. Nggih, mohon izin. Nuwun.